Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri Pelakpak Bekanenan Pamekasan, yang saya cintai dan saya kagumi. Semoga peserta Pondok Ramadan Online diberikan barokah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hari ke-7 dalam melaksanakan Pondok Ramadan Online pada Ramadan 1441 Hijriah bersamaan dengan Mei 2020. Mari kita meneruskan lanjutan hadis dalam Kitab Siyam pada kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis yang tidak ada tandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga ridha Allah ta'ala anhu, kepada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, ja'ah, datang, rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, maka seraya berkata seorang laki-laki tersebut, halak tuh, halak, celaka tuh saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Qala, maka bersabda Nabi, wa ma ahlakaka, perkara apa yang membuat celaka kepada kamu? Qala, jawab seorang laki-laki tersebut, waqa'tu ala imrati, waqa'tu, jatuh saya, ala imrati, kepada istriku. Artinya saya berjima dengan istriku fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Faqala, maka bersabda Nabi, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, apakah engkau mendapatkan ma, sesuatu, tu'tiku, yang bisa memerdekakan, raqabatan, seorang budak perempuan. Apakah kamu punya sesuatu yang bisa memerdekakan seorang budak perempuan? Qala, jawab seorang laki-laki tersebut, la, tidak. Qala, maka bersabda Nabi, fahal tastati'u an tasuma sahraini mutatabi'aini, fahal, maka apakah, tastati'ah, engkau bisa, mampu, antasuma, engkau berpuasa, sahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut, bersambung, berkesinambungan. Apakah engkau bisa dapat
engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut berkesinambungan tanpa putus-putus. Qala, berkata seorang laki-laki tersebut, la, tidak. Sudah 2 kali tidak. Qala, maka bersabda Nabi, fahal tajidu, apakah engkau mendapatkan, apakah engkau punya, ma tut'imu, apa yang akan kau berikan makan, sittina miskinan, 60 fakir miskin. Apakah kamu punya sesuatu yang kau dapat nanti memberi makan kepada 60 fakir miskin? Qala, maka berkata orang itu, la, tidak. Summa jalasa, kemudian seorang laki-laki itu duduk. 3 kali sudah menjawab tidak. Jawabannya tidak. Kemudian dia duduk. Fa'utiyan nabiyyu, maka mendatangkan Nabi, didatangkan oleh Nabi. Fa'uti, maka didatangkan an Nabi oleh Nabi bi'arakin, dengan sekeranjang, fihi, di dalam keranjang itu tamrun, kurma. Faqala, maka seraya berkata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, bihada, dengan ini sekeranjang kurma. Faqala, maka berkata seorang laki-laki itu, ala afqara minna, apakah ada penduduk penghuni yang lebih miskin daripada kami? Apakah ada orang yang paling miskin dari kami? Fama baina la baita ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fama, tidak ada di antara 2 batu, yaitu di kota Madinah itu ada sebuah batu, ada suatu bukit. Fama baina la baita, tidak ada suatu 2 bukit yang hitam itu. Ahla baitin, penduduk rumah, ahwaja ilaihi, yang lebih butuh ilaihi kepadanya, kepada kurma, minna, selain kami. Tak ada Nabi, kami yang paling miskin. Fadahikan nabiyyu, maka ketawa Nabi. Fadahika, maka tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta badat, sampai badat, nampak adyabuhu, gigi sampingnya. Summa, kemudian qala, bersabda Nabi, idhab, pergilah kamu, fa'at imhu, berilah makan, hu, dengan ini, yaitu kurma, sekeranjang kurma, ahlaka, keluarga kamu. Rawahu sab'ah, berdasarkan hadis ini imam yang 7. Wal lafdu, ada pendapat ini li muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak-anak sekalian, hadis ini menegaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang seseorang apabila berjima di siang puasa Ramadan, bagaimana hukumnya dan bagaimana untuk membayar kafarat untuk menutupi kekeliruan tersebut. Baiklah,
Kalau kita jelaskan lebih awal. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia langsung mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya celaka." Maka Rasulullah bertanya, "Perkara apa yang bikin celaka kamu?" Dijawab oleh seseorang itu, "Wahai Rasulullah, saya berjima bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadan ini, di siang Ramadan. Berarti ini dosa." Maka kata Nabi, "Ini kafaratnya. Ini dendanya bagi kamu. Apakah engkau mempunyai budak perempuan untuk dimerdekakan?" Jawabnya, "Tidak." Maka Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau punya sesuatu? Kau bisa memberikan makan kepada apa? Yang itu nomor 3. Yang nomor 2, apakah kamu bisa mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus-putus?" Jawabannya tidak. Yang ketiga, apakah kamu mempunyai sesuatu yang kau bisa memberi makan kepada 60 fakir miskin? Tidak. Maka dia duduk, lama duduknya itu. Tapi tiba-tiba Nabi mendatangkan, membawa sekeranjang kurma. "Ini, coba kamu ini berikan, bersedekahlah dengan ini." Apa katanya? "Wahai Nabi, apakah ada orang yang paling miskin, paling fakir di antara kami daripada kami?" "Wahai Nabi, tidak ada antara 2 batu yang hitam ini yang mengelilingi kota Madinah di barat dengan di timur. Tidak ada yang paling membutuhkan kepada kurma ini selain pada kami." Maka Nabi ketawa. Sampai-sampai ketawanya agak lebar lah. Tapi itu, Masya Allah. Ini kesimpulan hadis ini, anak sekalian. Bagaimana kalau seseorang berjima di siang Ramadan? Ini memberikan hukum kepada kita. Memberikan bagaimana hukum kalau berjima di siang Ramadan. Jadi apabila ada seorang laki-laki, sini orang laki-laki, ini di mazhab Syafi'i hanya yang laki-laki kena kafarah. Jadi apabila ada seorang laki-laki berjima dengan istrinya di bulan Ramadan, maka dia harus mengqadha dan membayar kafarah. Mengqadha, dia berapa qadanya? Dia membayar kafarat. Kafaratnya adalah berurutan. Harus diurut. Pertama adalah harus dia memerdekakan. Kafaratnya memerdekakan budak, seorang perempuan. Kalau tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus-putus. Andai kata dia berpuasa sudah 52 hari, kan tinggal 8, langsung dia putus, maka harus diulang kembali. Ya, 1 hari saja tak mampu, apalagi 2 bulan ini. Ya tidak, katanya, tidak. Baiklah, kalau kamu tidak bisa memberikan ke budak, tidak bisa berpuasa, maka yang terakhir, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa memberi makan kepada 60 fakir miskin? Tidak. Nah, ini. Yang ketiga ini adalah kalau tidak mampu memberikan, tidak mampu memberikan budak, tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka yang nomor 3, yang terakhir adalah memberikan makan kepada fakir miskin. 1 harinya 1 orang fakir miskin dikasih 1 mud.
Jadi kalau satu umur seumpamanya 7 on, maka kali 6, 42 kilo. Jadi dia harus memberikan kepada fakir miskin itu 42 kilogram. Kalau 6 on 36 kilo. Tergantung nanti. Jadi 7 on kali 60. Ini ya. Ini adalah penjelasan daripada orang yang berjima di siang bolong Ramadan. Baiklah, kita melanjutkan kepada hadis berikutnya. Baiklah. Jadi bagaimana kalau sampai 2 hari? Ya 2 kali kafaranya. Berarti 1 hari itu seumurnya sekarang dia mampu berpuasa. Dia berpuasa 1 hari kan 60 hari. Itu 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 hari, ya 2 bulan berturut juga. Berarti 120 hari. Kalau 3 hari itu dilipat gandakan. Itu menurut Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Jadi soalnya, ini soal. Coba apa saja kafarat bagi seorang laki-laki yang berjima dengan istrinya di siang Ramadan. Di siang Ramadan. Ya, nanti ditulis di Google. Ditulis, kirim ke Google Form. Pondok Ramadan Online Ummul Qura Putri. Baik, hadis yang ke selanjutnya. An Aisyah, dari Aisyah wa Ummi Salamah, dan Ummi Salamah, 2 istri Nabi. Radiyah, semoga rela Allah Ta'ala anhuma, kepada Aisyah dan Ummi Salamah. Annan nabiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ada Nabi, yusbihu junuban, yusbihu di waktu pagi sudah, berarti sesudah fajar. Junuban, dia dalam keadaan junub. Min jima'in, dari jima. Summa yautasilu, kemudian mandi Nabi, mandi besar, adus. Wa yasumuh, dan berpuasa Nabi. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh perawi hadis Bukhari Muslim. Wazada Muslim, dan wazada, dan menambah Muslimun, Imam Muslim, fi hadis Ummi Salamah, di dalam hadis Ummi Salamah, wala yaqdi, dan tidak mengqada Nabi. Baiklah, hadis ini menerangkan Nabi di waktu pagi sesudah fajar, dia dalam keadaan junub, langsung mandi Nabi dan sholat subuh. Dan ini Nabi tak mengkodanya. Berarti ini hadis menegaskan orang yang junub belum mandi sampailah sesudah subuh, sesudah terbitnya fajar, maka dia tetap mandi karena mau sholat, dan dia tak membatalkan puasa. Bahkan tak usah mengqada puasanya karena tidak batal. Karena anak-anak sekalian perlu diketahui, berhubungan badan dengan istrinya, dengan suami,
itu dibolehkan sampai terbit fajar shadiq. Di dalam Al-Quran, hatta yatabayanal lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajr. Sampai kepada fajar. Silahkan boleh. Jadi berhubungan, bersetubuh, berjima dengan suami kamu. Nanti kalau kamu bersuami, itu dibolehkan habis maghrib sampai fajar. Fajar tidak boleh sudah langsung. Maka karena ini, jadi ada semacam toleransi, maka dibolehkan. Malah dikasih contoh oleh Nabi. Jadi Nabi itu fajar masih junub, subuh masih junub, baru dia mandi, langsung menjelaskan Nabi tidak mengqadanya. Tapi memang lebih afdal itu memang mandi sebelum fajar. Nah ini, gitu ya. Nah, ini. Jadi junub. Begitu juga anak sekalian, kalau putus haidnya atau nifasnya ketika sebelum fajar tidak sempat dia mandi, maka langsung dia, jadi sebelum fajar mungkin imsak putus, maka dia langsung berniat berpuasa. Tak mandi Ustaz, tidak apa-apa, yang penting putus haidnya, mandinya nanti sesudah adzan subuh, mandi baru sholat subuh nifas. Ini ya, ini penting. Jadi ini hukum daripada mandi hadas besar sesudah subuh. Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para kawannya yang disaksikan oleh istri kesayangannya, yaitu Siti Aisyah dengan Ummu Salamah. Hadis yang terakhir, mari kita membaca. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu rela Allah anha, kepada Aisyah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wafat, mati, wa alaihi, dan atas dia tanggungan, siamun, tanggungan puasa, somah, maka berpuasalah, anhu, bagi orang yang mati yang punya tanggungan puasa, waliyuhu, walinya, muttafaqun alaih, baik puasa Ramadan atau puasa nadar. Jadi kalau di dalam Imam Syafi'i itu baik puasa Ramadan atau puasa nadar. Jadi sekarang, kalau sekarang ada seorang sakit 5 hari, jadi tinggal 5 hari Ramadan sakit, tanggal 25 Ramadan sakit, sampai dia setelah Ramadan sakit, sakitnya langsung dia sampai meninggal dunia, berarti tidak ada kesempatan untuk mengqadha Ramadan, tidak ada kesempatan. Nah, jadi seorang yang tidak punya kesempatan untuk mengqadha Ramadan karena tadi berbuka itu karena punya udzur syar'i, maka tidak usah mengqadha dan tidak usah fidyah, dan tidak usah, atau tidak usah ahli-warisnya mempunyai. Kenapa? Karena seorang itu punya udzur syar'i dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengqadhanya. Lain dengan seseorang, dia tidak berpuasa 5 hari karena malas-malasan, tidak ada udzur, maka setelah Idul Fitri atau Idul Fitri meninggal dunia kan tidak ada kesempatan, maka wajib baginya harus dibayari 1 mud 1 harinya, atau di ahli warisnya berpuasa untuknya selama 5 hari. Kenapa? Karena dia
Walaupun tidak punya kesempatan, tapi dia tidak berpuasanya karena tak punya udur, bermalas-malasan. Tapi sekarang kalau orang mempunyai udur syar'i, walaupun punya udur syar'i, tapi punya kesempatan, maka dia harus berpuasa. Contoh sekarang, pada tanggal 20 seorang itu sakit. Sakit. Langsung dia tak berpuasa. Tahu-tahu Idul Fitri dia sembuh. Besoknya masih sembuh, masih sehat. Artinya punya kesempatan untuk mengkodoknya selama 5 hari. Idul Fitri kan tidak boleh berpuasa. Pas tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 5 hari dia sempat. Tahu-tahu hari ke-7 langsung meninggal dunia dengan mendadak karena jatuh mungkin. Maka dia kan punya kesempatan 5 hari. Dari 10 hari punya kesempatan hari. Maka yang 5 hari saja dia ahli warisnya. 1, memberi makan kepada fakir miskin perharinya 1 mud, atau ahli warisnya berpuasa untuknya. Jadi hadis ini menegaskan orang yang meninggal dunia, dia punya hutang dan ada kesempatan untuk mengkodoknya, maka ahli warisnya berpuasa untuknya. Sebagian ulama mengatakan kalau di kaul jadidnya Imam Syafi'i itu setiap harinya diganti dengan memberi makan kepada fakir miskin 1 umur. Jadi 5 umur. 5 ini ya. Ini penting anak sekalian. Pas langsung. Tapi Imam Taus dengan sahabat Qatadah ini, sekalipun dia punya udur syar'i dan tidak punya kesempatan untuk mengkodoknya, tidak punya kesempatan untuk mengkodoknya, maka dia diwajibkan ahli warisnya membayarnya dengan makanan 1 hari 1 mud kepada fakir miskin. Inilah sekalian, kalau nanti kurang keterangan saya atau tidak paham, kamu boleh bertanya nanti pada jam 9 sampai jam 10. Kita mengadakan diskusi interaktif dengan saya dan semua peserta. Itu langsung menulisnya. Alhamdulillah, ini sudah beberapa hari ada semangat dari peserta Pondok Ramadan Online. MA Ummul Qura Putri, Pelakpak, Pekanbaran, Pamekasan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Jam. Suruh pakai rem masih macam. 2 wajah. Mana enak kesedihan. Ini belum disimpan. Hah? Iya. Berapa menit?